Halo, selamat datang di kuliah Farmasi Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mikromeritik. Mikromeritik sendiri adalah suatu cabang ilmu farmasi fisika yang mempelajari khusus tentang ukuran partikel. Ukuran partikel ini penting dalam formulasi dan pembuatan obat karena mempengaruhi sediaan apa yang bisa diaplikasikan dalam desain obat tersebut. Misalnya partikel halus bisa menjadi suspensi atau emulsi, kemudian partikel yang lebih besar untuk sediaan serbuk atau granul. Ukuran partikel akan berpengaruh dalam formulasi dan pembuatan sediaan obat. Misalnya dalam sediaan cair akan mengaruhi stabilitasnya, stabilitas jangka panjang dalam pembuatan maupun dalam penyimpanan. Dan untuk pembuatan sediaan padat akan mengaruhi bagaimana proses pembuatannya untuk menghasilkan sediaan yang optimal. Kemudian pastinya terkait dengan sifat fisika, kimia, dan farmakologi obat tersebut. Secara klinis, partikel obat akan mengaruhi bagaimana profil pelepasannya untuk semua sediaan baik secara oral, parenteral, ataupun topikal. Nah, keberhasilan formulasi obat itu tergantung dari stabilitas fisiknya dalam pembuatan, dalam penyimpanan, ataupun dalam ketika dikonsumsi oleh pasien. Selain itu, ukuran partikel juga penting dalam optimalisasi efektivitas obat karena ketika berikatan dengan reseptor, ukuran partikel juga mempunyai peranan untuk obat bisa berikatan dengan reseptor obat yang ditargetkan. Tetapi sifat obat juga bisa mempunyai kemungkinan akan berikatan dengan reseptor non-target obat, sehingga akan menimbulkan efek samping. Faktor-faktor ini penting untuk dipelajari sebagai dasar dalam preformulasi sediaan obat. Ukuran partikel dapat diketahui dalam profil distribusi partikel yang memiliki parameter ukuran partikel itu sendiri, kemudian distribusi beratnya per partikel, dan jumlah partikel dalam suatu unit berat. Kita bisa mengetahui jumlah partikel dalam unit berat per gram dengan rumus 6 per Pi kali D pangkat 3 kali Rho. Untuk mengetahui ukuran partikel, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 metode tersebut. Yang pertama adalah metode pengayakan, kemudian mikroskopik optik, metode sedimentasi, dan pengukuran volume partikel atau Coulter counter. Metode pengayakan digunakan untuk menapis partikel dengan ukuran ayakan yang sesuai. Ukuran ayakan kita sebut dengan mesh, di mana ukuran mesh yang tinggi menunjukkan ukuran partikel yang kecil. Ketika mengayak, kita memfilter atau menapis partikel di mana partikel yang lebih kecil akan bisa melewati ayakan dan partikel yang lebih besar akan tertahan di atas ayakan. Dengan pengayakan bertingkat, kita bisa membedakan beberapa ukuran atau memisahkan beberapa ukuran partikel sesuai ukuran ayakannya, di mana kita tempatkan mesh yang lebih besar ada di bawah, artinya untuk partikel yang lebih kecil, kemudian berurutan sampai mesh yang kecil, artinya dapat menahan ukuran partikel yang lebih besar. Jadi dengan metode pengayakan ini kita tidak hanya tahu ukuran partikel dalam suatu sampel, kita juga dapat memisahkan sampel berdasarkan ukuran partikelnya. Di tabel ini dapat terlihat konversi ukuran mesh ke ukuran partikel secara metrik.
Proses pengayakan yang optimal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu lama pengayakan, intensitas pengayakan, dan massa partikel sampel. Pada mesin pengayak yang sudah ternyata pada unit shaker, bisa ditentukan lama pengayakan dengan timer, kemudian intensitas atau kekuatan shakernya. Ini harus ditentukan untuk optimal agar massa partikel tidak menggumpal ketika proses pengayakan. Metode penentuan ukuran partikel selanjutnya adalah dengan mikroskopi optik, di mana kita mengukur partikel secara visual, secara manual dengan menggunakan alat mikroskop yang di bawahnya kita sudah letakkan slide mikrometer. Jadi pengukurannya ini hanya bisa dilakukan untuk 2 dimensi. Kita mendapatkan ukuran panjang dan lebar dari partikel, tidak ketebalan dari partikel. Dan keterbatasan selanjutnya adalah ukuran partikel yang bisa dilihat dengan mikroskopi optik adalah sampai 0,2 mikrometer. Metode selanjutnya untuk menentukan ukuran partikel adalah memanfaatkan proses sedimentasi dari partikel dalam larutan suspensi, di mana partikel dapat jatuh ke wadah larutan, membentuk sedimen karena adanya gaya gravitasi. Jadi kecepatan partikel untuk jatuh membentuk sedimen itu mengikuti hukum partikel jatuh bebas, di mana kecepatan sama dengan tinggi dibagi waktu. Dari rumus ini dapat diketahui diameter atau ukuran partikel dengan rumus yang seperti terlihat di layar ini. Dari prinsip sedimentasi tadi telah dikembangkan suatu alat untuk mengukur ukuran partikel dengan aparatus Andreasen. Di sini ditempatkan suatu vessel, suatu wadah berisi larutan dengan tinggi 20 cm. Kemudian ada pipet yang terhubung dengan chamber sampel. Dengan interval tertentu dapat diamati bahwa partikel akan perlahan-lahan membentuk sedimen, dan pada interval tertentu itu diambil sampel sebanyak 10 ml. Kemudian sampel diuapkan dari pelarutnya lalu ditimbang. Berat sampel ini kemudian bisa dikonversikan menjadi ukuran partikel. Metode penentuan ukuran partikel selanjutnya adalah menggunakan metode Coulter-Counter, di mana penentuan ukuran partikel memanfaatkan prinsip adanya perubahan tahanan listrik akibat pergerakan partikel dalam larutan elektrolit. Jadi partikel dilarutkan dalam larutan elektrolit, kemudian dilewatkan dalam lubang atau orifice di antara elektroda. Jadi adanya pergerakan partikel suspensi dalam larutan elektrolit akan menunjukkan perubahan tahanan listrik, dan tahanan listrik ini dicatat dan dikonversi menjadi ukuran partikel. Skema cara kerja Coulter-Counter dapat terlihat di layar. Ada terlihat gambar di layar, di mana ada elektroda positif dan negatif. Kemudian ada lubang sensor yang dapat membaca pergerakan partikel dalam larutan elektrolit melalui perubahan tahanan listrik dan diterjemahkan menjadi grafik ukuran partikel. Metode Coulter-Counter ini dapat dikatakan metode penentuan ukuran partikel yang sangat cepat ya, karena bisa mengukur 4000 partikel per detik. Jadi dengan perubahan voltase yang setara dengan ukuran partikel dapat dilihat grafik perubahan tahanan listrik
yang proporsinya setara dengan ukuran partikel. Nah, kenapa kita penting untuk mempelajari mikromeritik dalam formulasi? Manfaatnya adalah sebagai berikut. Kita bisa menjaga keseragaman partikel dalam suatu sediaan obat, dalam preformulasi sediaan obat, menentukan daya alir partikel yang optimal, apakah untuk sediaan serbuk atau apakah untuk sediaan suspensi, ataukah untuk dibuat sebagai sediaan tablet atau kaplet. Dan ukuran partikel dapat menentukan kekuatan hasil Kempa pada pembuatan tablet, kemudian keragaman bobot per partikel dalam suatu sediaan obat, dan nantinya pada aplikasi fisiologis obat dalam ketika dikonsumsi pasien, kita bisa menentukan profil segregasi, disintegrasi, difusi, dan disolusi yang optimal untuk efektivitas obat tersebut. Salah satu parameter ukuran partikel yang dapat dihitung adalah daya alir partikel terhadap gravitasi. Jadi tidak ada daya tambahan yang dikenakan kepada partikel. Partikel dapat mengalir dengan sendirinya karena adanya gravitasi dan membentuk suatu kerucut. Nah, bentuk dari kerucut ini menentukan daya alir partikel, profil daya alir partikel, di mana pada kerucut kita bisa lihat ada sudut theta yang dibentuk. Nah, sudut theta ini menunjukkan daya alir partikel. Jika sudut tetanya kecil, artinya kerucutnya pendek, dan profil daya alir partikel ini adalah mampu mengalir dengan baik. Kalau sudut tetanya tinggi, profil kerucutnya artinya juga tinggi, dan bisa diartikan bahwa partikel memiliki daya alir yang buruk. Di tabel ini dapat terlihat bagaimana pengaruh ukuran partikel dalam proses pembuatan tablet atau kapsul. Nah, jadi tidak bisa dikatakan bahwa ukuran partikel yang baik itu adalah ukuran partikel yang kecil atau ukuran partikel yang besar. Jadi yang dipilih adalah ukuran partikel yang optimal. Apakah itu lebih besar atau lebih kecil, tergantung dari sediaan yang akan kita buat. Yang intinya adalah untuk mendapatkan proses disintegrasi, difusi, dan disolusi yang optimal. Demikian kuliah tentang mikromeritik bagian pertama. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.